Pemirsa, 3 hari menjelang KTT G20 Bali, para pemimpin negara akan bertemu secara multilateral di forum KTT dan juga bilateral di sela-sela KTT. Selengkapnya akan disampaikan dari rekan saya Yasin Idris langsung dari Nusa Dua Bali. Yasin. Ya pemirsa, saat ini persiapan sudah sampai 100%. Hal ini dinyatakan oleh Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan baru saja tadi sekitar setengah jam yang lalu. Namun tadi Luhut Binsar Panjaitan pada saat berkomunikasi dengan Presiden Jokowi, dia menyampaikan 99% dikarenakan tidak ingin jumawa. Ini juga merupakan hasil dari peninjauan yang dia lakukan selama sepekan di Nusa Dua Bali khususnya untuk memantau tiap-tiap titik yang nantinya akan digunakan sebagai tempat perhelatan G20 ini. Dari sisi keamanan, dia juga menyampaikan Indonesia sudah ahli dalam bidang keamanan ini untuk memastikan nanti tamu-tamu negara dapat datang secara aman dan juga nyaman tentunya. Namun tadi juga Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan memang tidak bisa semua permintaan negara-negara ini diakomodir untuk masalah keamanan ini, dan mereka juga tentunya harus menghormati privasi ataupun kebijakan yang ada di Indonesia. Nah, dari pernyataan yang disampaikan Luhut yang tadi juga menarik adalah soal hasil dari KTT ini apakah nantinya akan menghasilkan komunikasi atau tidak. Sebab kalau kita ketahui dalam konferensi tingkat tinggi tentu yang dinilai dunia adalah hasil kesepakatan yang dicapai oleh kepala negara ini pada saat melakukan pertemuan. Namun tadi kami amati dari yang disampaikan oleh Luhut dari pernyataannya tidak terlalu yakin dan tidak terlalu berharap besar, mengingat ada beberapa indikator tadi disampaikan oleh Luhut Binsar Panjaitan. Yang pertama adalah kondisi global kita, masalah krisis ekonomi yang mengingat saat ini juga menjadi perhatian khusus bagi tiap-tiap negara, sehingga kemungkinannya kecil apabila nantinya akan menghasilkan komunike, sehingga Luhut Binsar Panjaitan tidak berharap banyak dengan hasil komunike yang bisa dicapai oleh para pimpinan negara. Namun dia mengajak masyarakat Indonesia untuk tetap yakin dan mendoakan dikarenakan sangat banyak sekali dampaknya dari perhelatan G20 ini. Di antaranya adalah masalah ekonomi, yang mana dari serangkaian perhelatan G20 ini sekitar 1,7 triliun, sekitar 7,5 triliun ini berputar perekonomian rata-rata ada di Bali. Ini juga sudah menyerap sekitar 33.000 pekerja yang juga tentunya menjadi suatu keuntungan dengan adanya perhelatan ini. Dan yang pasti nama Indonesia juga diakui oleh dunia bagaimana kita bisa menjamu tamu-tamu negara ini. Bahkan tadi Luhut juga menyampaikan sudah mendapat banyak apresiasi dari perwakilan delegasi ini mengenai beberapa kegiatan-kegiatan penunjang sebelum terlaksananya mulai tanggal 13 hingga 16 nanti. Nah, untuk mobilitas akan mulai diperketat besok, sehingga bagi masyarakat Bali khususnya ataupun wisatawan yang akan menuju ke Bali ini akan ada penyesuaian. Di antaranya tadi Luhut mendorong supaya masyarakat Bali ini untuk memperbanyak aktivitas di dalam rumah, kemudian untuk karyawan diharapkan juga bisa bekerja dari rumah jika memang dibutuhkan, dan juga untuk anak-anak sekolah diharapkan bisa sekolah terlebih dahulu melalui daring, karena kita tentunya juga sudah terbiasa pada saat COVID-19 lalu dengan kegiatan seperti ini. Sebab mulai besok untuk mobilitas ini akan sangat terbatas, apalagi yang akan masuk ke Nusa Dua. Dan nantinya juga untuk wisatawan ataupun turis yang sudah berada di hotel-hotel yang terdapat di Nusa Dua, ini mereka tetap bisa beraktivitas, namun nanti mereka akan diberikan gelang khusus sehingga mereka dapat menandai adalah wisatawan yang sedang menginap dan masih bisa beraktivitas di lingkungan tersebut. Dan untuk mobil-mobil listrik pun nanti hanya diperkenankan yang masuk ke kawasan lokasi ini, sehingga bagi mobil-mobil lainnya ini akan dibatasi, mengingat memang ini salah satu misi dari G20 juga untuk membentuk ataupun untuk menciptakan net zero emission. Ini menjadi komitmen Indonesia juga. Sementara itu Andromeda. Yasin Idris mengabarkan langsung dari Nusa Dua Bali. Terima kasih.